Kericuhan mengenai aksi unjuk rasa buruh di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang digelar pada Senin, 22 Desember 2025. Diketahui aksi dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK 2026. Bentrokan sempat terjadi antara ratusan massa buruh pengemudi ojek online atau ojol di sekitar lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Massa buruh dan pengemudi ojol terlibat aksi saling lempar batu ke helm yang memicu kepanikan warga. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, Deanza Fahmi. Silakan rekan Deanza dengan laporan selengkapnya. Baik, Iraka dan Tribunus dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat pada Senin 22 Desember kemarin sore telah terjadi bentrokan antara eh, serikat buruh dan juga ratusan pengemudi ojek online, di mana di lingkungan Pemkab Purwakarta, para massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan UMK 2026. Namun pada sore hari tersebut, diketahui ratusan pengemudi ojek online mendatangi lokasi tersebut dan tiba-tiba terjadi bentrokan. Informasi yang dihimpun Tribun Jabar tadi diketahui bahwa peristiwa itu terjadi atau diduga karena salah satu pengemudi ojek online pada siang harinya yang saat bekerja mengantarkan sebuah pesanan makanan tiba-tiba dikeroyok oleh para massa buruh di Jalan Veteran, di mana saat itu yang korban bernama Gugun Gunawan ini sedang mengantarkan makanan, namun dihadang oleh para massa aksi yang sedang melakukan aksi unjuk rasa, dan pada saat itu terjadi perselisihan atau kesalahpahaman hingga akhirnya para massa buruh melakukan penyerangan terhadap korban maupun markas pengemudi ojek online yang berada di Jalan Veteran. Dan setelah peristiwa tersebut, pihak dari pengemudi ojek online dan para buruh seharusnya melakukan mediasi di Mapolres Purwakarta. Namun para ratusan ojol yang tiba di Mapolres Purwakarta menyayangkan sebagian buruh tidak hadir ke Mapolres Purwakarta, dan hal tersebut menyebabkan ratusan ojol hingga akhirnya mendatangi lingkungan Pemkab Purwakarta yang dimana menjadi lokasi para buruh sedang melakukan aksi unjuk rasa. Berdasarkan keterangan dari perwakilan ojek online yaitu Thomas, menyebutkan bahwa Gugun Gunawan sudah menjalani visum dan diketahui mendapatkan luka lebam di bagian punggung dan juga kerusakan material yakni sepeda motornya. Namun pihak perwakilan dari serikat buruh yakni ASEP menyebutkan bahwa pihak buruh akan bertanggung jawab secara penuh. Mereka juga sudah mengumpulkan sejumlah terduga pelaku yang dimana akan dibawa ke Mapolres Purwakarta. Perselisihan pun berlangsung pada sore hari tersebut, menyebabkan kemacetan panjang karena ratusan buruh maupun dan ojol juga membadati lokasi hingga akhirnya harus lalu lintas padat, dan para warga sekitar panik mengingat adanya lemparan batu dan juga helm di lokasi kejadian, dan pihak aparat kepolisian juga terlihat berjaga di lokasi untuk meredam ketegangan, dan memang terduga pelaku ini sudah dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu Iraka yang bisa dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Bisa ada kronologinya? Untuk kronologi awalnya ini salah satu dari aktivitas rekan kita ya, sesama ojol yang sedang mengantarkan orderan, cuma mungkin terjadi kesalahpahaman di jalan yang mengakibat akhirnya terjadi gesekan atau kontak fisik. Nah, untuk hari ini kan sudah selesai ya, hari ini kita sudah mediasi juga, diberikan klarifikasi dari pihak mereka juga, ada permohonan perintah maaf, tapi untuk proses ke penyelesaiannya untuk jalur hukum kita sudah tempuh. Sekarang sudah berada di Polres untuk laporan dan segala macam. Gitu ya. Untuk korban berapa orang dan untuk pelaku? Korban saat ini satu orang yang sudah dilaporkan yang mengalami kontak fisik.
Lukanya di bagian apa tadi? di bagian punggung. Dan mungkin pemukulannya dari belakang. dan mungkin kendaraannya juga ada yang rusak. Kalau pelaku sini ada berapa orang dari teridentifikasi? Oh, untuk yang hal itu saya belum tahu ya, kita hasil penyelidikan dari kepolisian. Tapi kita udah ngasihkan berdasarkan beberapa bukti dari video dan ada beberapa dari foto dan saksi-saksi yang ada di lapangan. Akan terus dikawal? Ya, pasti. Itu kan kita terus awal sampai selesai supaya bisa ada keadilan buat teman-teman di ojol di lapangan dan supaya tidak terjadi tiga hal seperti ini di depan hari. Untuk korban namanya siapa ya? Jadi Pak Gun-Gun Gunawan. Kejadian di Kejadiannya di depan Pisahat di Jalan Veteran. Berarti udah ada kesepakatan damai antara ojol dan pihak buruh? Ya, so, tadi mungkin teman-teman sudah dengar juga di mobil Makom dari pihak ketua FPSI atau koordinator aksi dan juga dari Brigade yang tadi sempat melakukan penyerangan juga sudah ada klarifikasi di pihak mereka. Kang namanya? Saya Thomas dari wakil ketua dari Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta. Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta. Selamat sore. Saya dari perwakilan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Purwakarta menyampaikan bahwa saya sangat prihatin dengan kejadian hari ini, bahwa hari ini terjadi kesalahpahaman antara kami dari Serikat Buruh yang sedang melaksanakan kegiatan organisasi yaitu aksi ataupun pengawalan terkait masalah pengupahan untuk tahun 2026. Akan tetapi tadi siang terjadi kesalahpahaman dengan teman-teman di ojol. Akan tetapi insya Allah pada kesempatan hari ini juga kita akan meluruskan dan kita akan menyelesaikan kesalahpahaman ini yang mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat semua. Karena kami yakin semua pihak pasti ingin bahwa permasalahan ini bisa selesai dengan baik. Dan saya mohon dukungan dan juga doa dari semuanya bahwa permasalahan ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Pak, tuntutan dari ojol untuk tetap diproses bagaimana Pak? Tuntutan terkait masalah ojol untuk tetap diproses kami akan lakukan itu. Ya, kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian dan kami hari ini akan datang ke Polres Purwakarta guna menyikapi tuntutan tadi. Oke. Kalau oknum pelakunya sendiri berapa orang sih Pak? Kalau oknum ataupun pelaku itu belum kami hitung secara banyak, tapi itu sudah kami siapkan dan insya Allah akan kami bawa juga ke Polres. Seperti itu. Oke. Kak, nami teh? Asep Hidayat Sarif. Sebagai Ketua DPC SPN Kabupaten Purwakarta. Oke. Tadi seperti saya sampaikan, saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar sama-sama menjaga kondisivitas wilayah Kabupaten Purwakarta. Tadi juga memang ada sedikit permasalahan pada saat di jalan, sudah kita pertemukan, sudah dilaksanakan mediasi sehingga dari perwakilan kedua belah pihak sudah saling meminta maaf tadi seperti rekan-rekan sudah monitor sehingga teman-teman yang lain juga sudah mengumbarkan diri, ini juga segera akan mengumbarkan diri. Pada prinsipnya, mari kita sama-sama jaga kondisivitas wilayah. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Purwakarta yang masih terus menjaga kondisivitas wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.